Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita mulai perkuliahan hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita beri kesempatan untuk kelompok 3 mempresentasikan jawaban yang telah diajukan. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Siapa yang mau share screen? Aku yang share screen. Sudah mau, silakan. Sudah, ayo Maulida Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jawaban yang mana pertanyaannya sudah kami terima pada pertemuan sebelumnya. Nah, baik di sini kami beranggotakan Siti Arifah, saya sendiri, dan Maulida Nuraini. Nah, pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, pertanyaan yang pertama ialah dari Dianida. Dalam faktor yang mempengaruhi perhatian menyimak, terdapat metode pembicara yang tidak tepat dalam komunikasi. Metode apa? Metode yang seperti apa agar pembicara dapat menarik perhatian para penyimak? Nah, yang sudah kami dapatkan, jadi bisa menggunakan metode bercerita. Dalam hal ini, pendidik atau pembicara dapat mengasah keterampilannya dalam menyampaikan cerita, baik dalam penyajian narasi, olah vokal, dialog, ekspresi wajah atau gerak, suara, media, atau alat peraga. Nah, dalam hal ini juga membuat guru bisa lebih kreatif lagi dalam mengembangkan dan menggunakan metode tersebut. Nah, tidak hanya itu, guru juga kalau di saat bercerita perlu memperhatikan hal-hal yang lain gitu, seperti tempat duduknya, tempat bercerita, kemudian posisi duduk, kemudian bahasa ceritanya, intonasi guru, pemunculan tokoh-tokoh, dan peniruan suara. Nah, bisa juga kalau penyampaiannya itu dilakukan dengan menambahkan penggunaan media yang bervariasi gitu, seperti boneka tangan atau tokoh-tokoh yang bisa kita buat dari bahan karton seperti itu. Nah, jadi dengan menambahkan media ini dapat membuat pembelajaran menyimak akan lebih menarik dan menyenangkan si siswa tersebut. Nah, aktivitas bercerita dapat membantu juga untuk melatih imajinasi dan keterampilan berbahasa dengan melalui aktivitas menceritakan kembali. Nah, dengan bercerita juga, anak dapat berbagi dan menciptakan pengalaman bersama dengan yang lainnya. Dan dapat mengembangkan juga kemampuan si siswa tersebut dalam menafsirkan peristiwa yang ada di luar pengalaman langsungnya. Nah, kegiatan bercerita juga memiliki manfaat dalam hal menarik minat dan perhatian murid, melatih pemahaman, peluasan pembendaharaan kata, dan tata bahasa, serta dapat meningkatkan penguasaan keterampilan murid dalam mendengarkan, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, selanjutnya, pertanyaan yang kedua yang akan disampaikan oleh saya lagi, yaitu pertanyaan dari Hurin Rahmi Fuadati. Apa saja kendala guru dalam meningkatkan daya simak siswa selama proses pembelajaran dilaksanakan secara daring, dan bagaimana solusinya? Nah, jadi
kendala keterampilan menyimak dalam proses pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, gagap teknologi dan ketersediaan fasilitas problematika. Nah, yang dialami oleh guru pada saat PJJ adalah gagap teknologi dan ketersediaan fasilitas seperti HP, laptop, dan jaringan telepon seluler. Nah, selain guru, siswa juga diharuskan mempunyai HP atau laptop. Nah, otomatis pembelajaran jarak jauh juga mengharuskan agar siswa dan guru itu memiliki koneksi jaringan yang bagus demi kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau solusi dari pelaksanaan solusi gagap teknologi dan ketersediaan fasilitas problematika ialah perlu dilakukan adanya pelatihan serta penyediaan fasilitas yang memadai. Sekolah bisa bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan dinas untuk mengadakan pelatihan berkenaan dengan pemanfaatan teknologi pendidikan. Nah, meskipun memerlukan waktu dan persiapan yang cukup panjang, namun dengan cara ini bisa menjadikan solusi agar pendidik bisa menggunakan platform pembelajaran secara baik. Nah, sedangkan untuk penyediaan fasilitas atau sarana dan prasarana tentu juga tidak bisa langsung, melainkan membutuhkan waktu panjang dan proses yang. Nah, saat ini pemerintah juga sudah berupaya memberikan solusi berkaitan dengan penyediaan fasilitas. Salah satunya dengan memberikan bantuan kuota pulsa kepada siswa baik dari jenjang TK sampai dengan jenjang perguruan. Kemudian kendala yang kedua yaitu problematika tes kompetensi menyimak. Nah, yang pertama, tidak tersedianya butir-butir tes mata pelajaran dalam bentuk rekaman. Hal tersebut dapat mengakibatkan ketidaktepatan dalam pembelajaran keterampilan berbahasa. Seperti ketika proses pembelajaran menyimak sebuah teks atau soal yang seharusnya diperdengarkan justru dibagikan secara siswa untuk dibagi sehingga menyebabkan terjadinya salah bidik. Artinya, tujuan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan menyimak, tetapi beralih fungsi menjadi keterampilan membaca. Nah, kemudian yang kedua, sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh guru dan siswa seperti yang menjadi problematika pada poin yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Nah, kalau solusi dari kendala yang kedua ini, keterampilan menyimak bukanlah keterampilan yang dapat dikuasai dengan mudah tanpa perlu latihan, jadi harus butuh waktu juga. Nah, keterampilan menyimak juga perlu dilatih sejak dini supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pesan. Nah, terdapat 3 model dan instruksi yang dapat digunakan dalam pembelajaran menyimak, yaitu yang pertama menyimak dan mengulang, kemudian menyimak dan menjawab pertanyaan, dan yang ketiga, yang C itu menyimak interaktif. Nah, kendala yang ketiga itu ada penugasan otentik. Nah, pada dasarnya pengukuran kompetensi menyimak ini berupa tagihan pemahaman dan tanggapan terhadap pesan yang disampaikan dengan cara merespon jawaban. Nah, macam tagihan tersebut itu dapat diberikan tugas-tugas yang otentik, yaitu mengubah tagihan dari yang sekedar meminta peserta didik merespon jawaban tersebut menjadi tagihan kinerja berbahasa aktif produktif, baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Nah, pemaparan tersebut mengembangkan bahwa dalam pembelajaran keterampilan menyimak, kadangkala kegiatan menyimak hanya terbatas pada penjelasan yang diberikan oleh guru dan kemudian ditanggapi siswa setelah bersama-sama atau secara individu. Nah, solusi dari penugasan otentik ini dapat digunakan solusi yang dapat digunakan supaya meningkatkan daya simak siswa adalah dengan mengintegrasikan keterampilan menyimak dengan keterampilan lainnya. Nah, caranya materi yang dipaparkan dapat dipahami siswa dan diungkapkan dalam sebuah tulisan dan kemudian dapat
mendemonstrasikan pemahamannya atau menggunakan bahan pelajaran yang telah dipahaminya. Nah, setelah mengalami kegiatan mendengarkan secara tuntas, atau mereka dilibatkan dalam aktivitas yang meminta pengingat kembali tentang materi pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh Saudari Maulida Nuraini. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Maulida Dinda. Pertanyaan yang ketiga yaitu Nahda Muazza Aulia dengan nomor NIM 128. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada tips untuk meningkatkan daya simak untuk anak-anak kelas rendah? Nah, di sini ada beberapa tips yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya simak siswa untuk anak-anak kelas rendah. Yang pertama adalah menggunakan teknik pembelajaran yang relevan dan bervariasi. Nah, jadi guru menggunakan teknik pembelajaran yang relevan dengan materi pembelajarannya, dan juga teknik pembelajarannya itu harus bervariasi agar siswanya tidak cepat bosan. Yang kedua itu menggunakan bahan pembelajaran menyimak dan relevan. Nah, jadi dalam menyimak, guru menggunakan bahan pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk menyimak lebih baik. Dan bahan pembelajaran itu tentu saja harus relevan dengan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran bervariasi. Nah, media pembelajaran bervariasi ini bertujuan untuk siswa tidak cepat bosan dan juga lebih tertarik dalam memperhatikan apa yang kita jelaskan. Lalu yang keempat, mengelola ruang belajar dengan baik. Nah, jadi guru harus membuat suasana belajar atau ruang belajar itu menjadi suasana yang tampak gembira, tampak ceria. Jadi anak-anak akan semangat jika ruang belajarnya tampak seperti itu. Lalu yang kelima, melaksanakan evaluasi dengan baik. Nah, yang keenam, berasumsi dengan benar, dan yang ketujuh, memberi pelatihan perencanaan pembelajaran menyimak. Nah, yang selanjutnya adalah pertanyaan yang keempat, yang ditanyakan oleh Hayati Mustainah dengan nomor NIM 122. Nah, pertanyaannya adalah salah satu sikap guru dalam mempertinggi daya simak yaitu menyediakan waktu untuk menyimak. Nah, adakah waktu-waktu tertentu yang baik untuk mengasah kemampuan menyimak, seperti sebaiknya pagi atau jam-jam dan tempat-tempat tertentu? Terima kasih. Nah, jawabannya adalah maksud dari menyediakan waktu untuk menyimak dari sikap guru dalam mempertinggi daya simak itu adalah guru memberikan waktu untuk membiarkan siswanya mencerna atau memahami maksud dari materi yang disampaikannya. Jadi guru memberikan sedikit waktu agar siswanya itu bisa memahami apa maksud dari materi yang telah gurunya sampaikan. Nah, dengan memberikan sedikit waktu itu dapat membantu siswa yang mempunyai kesulitan untuk memahami materi dalam waktu yang singkat. Jadi jika ada siswa yang kesulitan untuk memahami materi secara cepat, nah dengan diberikannya tambahan waktu itu dapat membantu siswa tersebut. Jadi tujuan pembelajaran untuk mentransfer materi dapat terlaksana. Lalu tapi kegiatan menyimak itu kan juga memerlukan tingkat konsentrasi yang cukup tinggi. Nah, jadi ada beberapa waktu yang tepat untuk menyimak. Yang pertama yang untuk menyimak waktu yang tepat itu adalah pada pagi hari, karena pagi hari itu adalah saat di mana suasana masih segar dan tidak panas, sehingga banyak siswa yang lebih memilih belajar dengan pada pagi hari dengan alasan bisa lebih segar dan bisa lebih berkonsentrasi. Nah, jam-jamnya itu mulai pukul 6.30 sampai jam 12. Lalu untuk pelajaran bermakna dimulai pada pukul 6.30 sampai jam 12. Yang kelima ada pertanyaan dari Hilda Zuhri Khairunisa dengan nomor NIM 117. Nah, pertanyaan adalah apa saja indera yang digunakan dalam menyimak? Benarkah hanya indera pendengaran saja? Karena seperti yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya,
anak dengan gaya belajar kinestetik menyimak ketika ia berpartisipasi dan anak tunarungu menyimak dengan cara melihat. Nah, menurut kelompok kami, menyimak itu tidak hanya menggunakan indera pendengaran saja, karena kan menyimak itu bertujuan untuk memahami dan memperhatikan terhadap makna atau pesan yang disampaikan. Nah, jadi jika ada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau memiliki suatu kendala, dia bisa menyimak melalui indera lain, tidak hanya harus melalui indera pendengaran. Misalnya untuk anak-anak yang tunanetra, dia bisa menyimak melalui indera peraba, lalu anak-anak yang tunarungu bisa menyimak melalui indera penglihatannya itu mata. Nah, asalkan tujuan dari memahami dan memperhatikan makna atau pesan tersebut dapat terlaksana. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan ke Maulida Dinda. Terima kasih. Baik, terima kasih Maulida Nuraini atas penjelasannya. Cukup sekian pemaparan jawaban dari kelompok kami. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan jawabannya. Lanjut aja kita ke perkuliahan selanjutnya, yaitu pemberian materi dari kelompok 4 dan 5. Yang pertama kelompok 4 dahulu. Silakan kepada kelompok 4. Siapa yang mau share screen? Aku. Hilda. Ika boleh minta tolong untuk Hilda jadiin co-host. Tunggu sebentar ya. Udah bisa belum? Udah kelihatan ya teman-teman? Suaraku kedengeran kan? Udah, iya kedengaran. Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Pak Dindin Ridwanuddin selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa dan teman-teman sekalian yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan seperti biasa meskipun masih secara daring. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan materi yang berjudul keterampilan berbicara. Di sini ada saya sendiri, Hilda Zurhairunisa, selaku moderator. Kemudian ada rekan-rekan saya yaitu Azan Nur Laili dan juga ada Nur Septiani. Nah, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Aza. Kepada Aza saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian berbicara menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bercakap, berkata, berbahasa, berunding merupakan
kegiatan berbahasa yang menimbulkan suara dari mulut atau lisan oleh manusia. Lalu yang kedua ada menurut Nuraimi proses penyampaian informasi di mana dari pembicara kepada pendengar dengan tujuan untuk adanya perubahan yang akan diterima melalui informasi tersebut. Lalu pengertian dari kelompok 4, kemampuan mengucapkan kata-kata, yaitu untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Kegiatan berbicara tersebut merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikomotorik, lalu ada semantik dan lingkungan sedemikian ekstensif yang secara luas dapat dikatakan sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. Menentukan tujuan berbicara merupakan kegiatan berbicara harus ditempatkan sesuai sarana penyampaian suatu kepada orang lain, diantaranya tujuan sosial, ekstensif, ritual, dan instrumen. Lalu berbicara tentang tujuan berbicara, pada hakikatnya berbicara merupakan proses komunikasi yang di dalamnya terdapat pemindahan pesan atau informasi dari suatu sumber ke sumber lainnya. Dengan komunikasi, seseorang dapat mengungkapkan isi pikiran dan perasaannya kepada orang lain. Orang yang menyampaikan informasi atau pesan disebut komunikator, sedangkan orang yang menerima pesan atau informasi disebut komunikan. Lalu, next. Yang pertama, menurut Oces atau Winkle, yang pertama itu menstimulasi atau mendorong komunikator atau pembicara kepada komunikan atau penerima atau pendengar agar memberikan respon kepada komunikator. Lalu ada meyakinkan. Setiap berbicara, komunikator juga berusaha meyakinkan setiap sikap mental atau intelektual kepada para pendengarnya. Keterampilan berbicara merupakan tujuan meyakinkan komunikasi dapat dilihat contohnya seperti sales atau PPG atau SPG atau penjual produk barang yang kemudian menarik minat pembeli dengan menggunakan meyakinkan mereka kalau barang yang mereka jual itu berkualitas tinggi, tidak mudah rusak atau kata-kata lainnya, sehingga pembeli atau pendengarnya dapat perasaan yang meyakinkan untuk membeli barang tersebut. Lalu yang ketiga ada menggerakkan, yaitu tindakan atau reaksi fisik dari para pendengar dengan terbangkitnya emosi. Lalu yang keempat ada menginformasikan. Pembicara berusaha menguraikan atau menyampaikan suatu kepada pendengar dengan tujuan agar pendengar mengetahui tentang suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Lalu ada menghibur, di mana pembicara ini bermaksud menggembirakan atau menghibur para pendengar agar terlepas dari kejenuhan, kepenatan, dan kebosanan. Next, selanjutnya tujuan berbicara. Dari Mulyana. Menurut Mulyana, itu tujuan sosial, di mana manusia itu merupakan makhluk sosial yang menjadikan kegiatan berbicara merupakan sebagai sarana untuk membangun konsep diri, ekstensi diri, kelangsungan hidup, dan memperoleh kebahagiaan dan menghindari tekanan serta ketegangan. Dalam bahasa, manusia dapat menunjukkan siapa dirinya. Orang yang tidak berkomunikasi cenderung tidak memahami siapa dirinya dan bagaimana perannya sebagai makhluk sosial. Lalu ada ekspresif lalu tujuan ekspresif, di mana bahasa digunakan untuk mengekspresikan perasaan pembicara kepada orang lain. Ekspresi dalam tujuan bahasa dapat terwujud dari sifat simpati, berwujud sebagai rasa simpati, bahagia, sedih,
dan sebagainya yang dapat diungkapkan melalui sebuah puisi atau musik atau lagu yang dinyanyikan oleh pembicara. Lalu yang ketiga ada ritual. Tujuan ritual atau merupakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan pesan ritual kepada penganutnya dalam perayaan-perayaan besar, hari-hari besar menurut keagamaan masing-masing. Contohnya, seperti dalam agama Islam terdapat doa yang merupakan media bentuk kegiatan yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaian. Umat beragama lainnya pun seperti itu. Dan bahasa yang digunakan merupakan bahasa baku. Bahasa baku yang dimaksud sini adalah bahasa bukan artian sebagaimana yang sesuai dengan kaidah, merupakan sebagai bahasa baku yang kaidah kebahasaan. Lalu yang keempat ada tujuan instrumental, di mana kegiatan berbicara digunakan untuk alat memperoleh suatu berupa pekerjaan, jabatan, atau hal-hal lainnya. Dalam tujuan instrumen, kegiatan belajar tidak tampak kaitan khusus antara pesan yang ada dalamnya dan tujuan diharapkan dari komunikasi tersebut. Tujuan instrumental dari kegiatan berbicara adalah keterampilan berbicara dapat dilihat dari ucapan. Contohnya dari kampanye-kampanye presiden, gubernur, atau pemilihan OSIS, pemilihan ketua kampus, untuk membujuk pendengar dengan biasanya mengobrolkan janji-janji atau membicarakan visi misi atau bombastis kerap menandai pembicara dalam sebuah kampanye dengan tujuan untuk membuat pendengar agar memilih partainya atau gubernurnya atau kampanye yang telah diadakan. Lalu yang berikutnya tujuan dari Suntinah. Menurut Suntinah, tujuan berbicara adalah meyakinkan, terus mempengaruhi dengan cara pembentukan tanggapan, penguatan tanggapan, dan pengubahan tanggapan. Lalu ada memperluas wawasan. Dengan berbicara kepada orang lain atau berinteraksi kepada orang lain, pembicara atau pendengar dapat memperluas bahasa dengan memperbanyak kosakata yang dapat ditemuinya dengan hal-hal baru. Lalu ada menggambarkan, berbicara dengan tujuan menggambarkan tentang suatu objek. Lalu yang kelima ada berbicara dengan tujuan menyampaikan pesan tersirat pada dari pembicara ke pendengar. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Aza. Kemudian selanjutnya ada berbicara sebagai keterampilan yang akan dijelaskan oleh Nur Septiani. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Hilda atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu ada berbicara sebagai keterampilan. Nah, berbicara ini merupakan salah satu keterampilan bahasa yang paling banyak digunakan untuk berkomunikasi. Nah, keterampilan berbicara ini memiliki keterkaitan dengan keterampilan berbahasa lainnya. Yang pertama, hubungan antara berbicara dengan menyimak. Nah, berbicara dan menyimak ini kan merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang berlangsung serta merupakan komunikasi tatap muka atau face-to-face communication. Nah, ada beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya keterkaitan antara berbicara dengan menyimak. Yang pertama itu ada ujaran. Yang pertama itu ujaran biasanya dipelajari melalui menyimak dan menirukan. Nah,
Oleh karena itu, contoh yang disimak oleh seorang anak ini sangat penting dalam penguasaan kecakapan berbicara. Yang kedua, kata-kata yang dipelajari oleh seorang anak ini biasanya ditentukan oleh perangsang atau stimulasi yang mereka temui. Dan kata-kata yang paling banyak memberi bantuan dalam menyampaikan ide-ide atau gagasan yang mereka. Nah, yang ketiga itu meningkatkan keterampilan menyimak. Artinya yaitu dengan meningkatkan keterampilan menyimak, berarti kita membantu meningkatkan kualitas berbicara seseorang. Kemudian yang kedua, hubungan antara keterampilan berbicara dengan membaca. Nah, kemampuan umum berbahasa lisan ini mencakup ujaran yang jelas dan juga lancar, kosakata yang beraneka ragam, penggunaan kalimat yang lengkap, pendengaran yang tepat, dan kemampuan menghubungkan kejadian-kejadian dalam urutan yang logis. Hal ini tuh akan berpengaruh pada pembelajaran membaca. Misalnya ada seseorang yang mempunyai kemampuan berbahasa lisan yang baik, maka proses membacanya pun akan berkembang dengan baik. Sebaliknya, apabila seorang tidak bisa mengucapkan ujaran yang jelas dan lancar, serta kosakata yang dikuasainya belum banyak. Nah, ada beberapa hal yang menunjukkan adanya keterkaitan antara membaca dan berbicara. Yang pertama, misalnya pada awal sekolah, kata ujaran itu membentuk suatu dasar bagi pelajaran membaca. Maka membaca untuk anak-anak kelas tinggi ini akan membantu meningkatkan bahasa lisan mereka. Misalnya, kesadaran linguistik mereka terhadap istilah-istilah baru, struktur kalimat yang baik dan efektif, serta penggunaan kata-kata yang tepat. Yang kedua, kosakata khusus ini, misalnya ada kosakata khusus mengenai suatu bacaan. Nah, guru ini harus mengajarkannya secara langsung. Misalnya, ada kata-kata baru dalam bacaan siswa. Nah, maka guru harus menjelaskan serta mendiskusikan dengan siswa agar mereka itu memahami maknanya sebelum mereka memulai membacanya. Kemudian yang ketiga, berbicara, hubungan antara berbicara dengan menulis. Nah, berbicara dan menulis ini kan merupakan kegiatan berbahasa yang produktif. Nah, berbicara merupakan kegiatan berbahasa ragam lisan, sedangkan menulis merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis. Nah, menulis ini pada umumnya merupakan kegiatan berbahasa tak langsung, sedangkan berbicara pada umumnya bersifat langsung. Nah, kegiatan menulis yang bersifat langsung misalnya komunikasi tulis dengan menggunakan telepon seluler atau SMS, dan dengan menggunakan internet atau chatting. Sebaliknya, ada pula kegiatan berbicara secara tidak langsung, misalnya melalui pengiriman pesan suara melalui telepon seluler. Next, sudah. Nah, selanjutnya ada berbicara dilihat dari unsur ilmu. Maksudnya adalah berbicara ini merupakan sebuah mekanisme proses pembicaraan, latihan dasar berbicara, bunyi bahasa, konsonan, ujaran, dan lain sebagainya. Sedangkan berbicara dilihat dari unsur seni, yaitu penerapannya ini terletak pada penggunaannya sebagai alat komunikasi dalam masyarakat, yang meliputi berbicara di depan umum, pemahaman makna kata, pengungkapan gagasan, dan lain sebagainya. Nah, kesenian ini merupakan kemampuan untuk berbicara dan berpidato secara singkat, jelas, padat, dan mengesankan. Next, Phil. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek berbicara. Nah, menurut Suhendar, beliau menjelaskan bahwa dalam menilai kemampuan berbicara seseorang ini, sekurang-kurangnya ada 6 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu lafal. Nah, lafal ini merupakan cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat dalam mengucapkan bunyi bahasa. Yang kedua ada struktur bahasa atau tata bahasa. Yang ketiga ada kosakata.
Yang keempat ada kefasihan. Yang kelima ada isi pembicaraan. Yang keenam ada pemahaman. Next, nah, selanjutnya ada tahap-tahap berbicara. Nah, menurut Kaplan dan Kaplan ada 4 tahap produksi bunyi pada bayi. Yang pertama ada tangisan. Nah, tangisan ini dimulai dari bayi sejak kelahiran, sejak dilahirkan. Yang kedua ada suara-suara lain dan mendengkur. Biasanya dimulai pada akhir bulan pertama. Yang ketiga ada ocehan. Ocehan ini dimulai dari pertengahan tahun pertama bayi. Yang keempat ada suara yang telah dipolakan. Nah, ini terjadi pada bayi usia menjelang 1 tahun. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik. Nah, materi selanjutnya itu ada tahap-tahap berbicara. Menurut Cheryl Lekens, tahap-tahap berbicara ini ada 3. Yang pertama itu ada pralingual. Jadi pralingual ini biasanya dialami oleh anak-anak yang berusia 0 hingga 18 bulan. Nah, biasanya anak-anak ini tuh sudah bisa mengasosiasikan bunyi-bunyi yang ada di lingkungan sekitarnya, tapi bunyi-bunyi tersebut yang diucapkan sama anak-anak ini tuh belum bermakna gitu loh, belum jelas gitu, belum jelas. Nah, terus juga pokoknya belum jelas gitu, karena kan dia cuma mendengarkan bunyi-bunyian yang tapi belum bisa belum bisa menginstruksikan gitu di otaknya dia. Nah, terus juga bunyi-bunyian itu tapi sudah menyerupai huruf-huruf vokal dan konsonan tertentu. Contohnya itu kayak misalnya ba gitu kan, biasanya anak bayi kan ngomong yang nggak jelas gitu, ba atau bisa juga anak yang sekitar usia 1 tahunan itu dia itu bisa ngomong tapi dia tuh cuma mengucapkan kata-kata yang pentingnya aja. Misalnya dia merasa haus, terus dia manggil orang tuanya gitu, mama, mimi gitu. Nah, dia itu mengucapkan mimi gitu loh. Mimi itu kan belum bermakna belum ada makna tertentunya gitu loh, tapi maksud dia tuh ya dia pengen minum gitu loh, dia haus gitu, makanya dia cuma bilang mimi gitu sambil nunjukin misalnya gelas yang ada di depannya dia kayak gitu. Nah, untuk pralingual itu tadi biasanya anak-anak ini cuma mengucapkan 1 kata aja gitu. Nah, terus yang kedua ini ada lingual awal. Nah, lingual awal ini biasanya biasanya dialami oleh anak berusia 18 hingga 24 bulan. Nah, pada fase ini anak-anak tuh sudah mulai bisa mengucapkan kata-kata yang penting, tapi juga cuma mengucapkan kata-kata yang mewakili maksudnya aja gitu loh. Terus juga diucapannya itu cuma baru 2 kata gitu. Misalnya tadi kayak dia cuma manggil orang tuanya gitu, mama, mimi, tapi dia tuh cuma mengucapkan 2 kata gitu loh, manggil orang tuanya sama maksud dia gitu loh, maksud dia tuh pengen apa gitu, mama, mimi misalnya, terus juga mama, bobo gitu. Maksud dia itu dia ngantuk gitu, dia pengen pergi tidur. Nah, tapi dia mengucapkannya itu cuma mama, bobo kayak gitu. Bobo kan maksudnya kan masih bahasa keseharian gitu ya, jadi belum ada makna tertentunya. Nah, terus yang terakhir ini ada diferensiasi. Nah, diferensiasi ini biasanya dialami oleh anak dari usia 3 hingga 5 tahun. Nah, tuturan anak ini biasanya sudah lebih panjang, sudah lebih banyak gitu loh.
dia nggak cuma ngucapin 1 atau 2 kata, tapi dia juga udah mulai ngucapin 3 atau lebih kata. Nah, terus juga anak udah mulai bisa menggunakan bahasa untuk keperluan tertentu, misalnya kayak untuk menghibur atau untuk maksud bercanda dan lain sebagainya, kayak gitu. Kemudian ada tahap-tahap berbicara menurut Pateda. Yang pertama ini ada penamaan. Nah, pada penamaan ini, anak-anak juga sudah mulai bisa mengasosiasikan bunyi-bunyi tertentu. Tapi anak itu belum mengetahui maknanya, kayak gitu. Jadi dia tuh cuma mengujarkan kalimat yang dia dengar dari lingkungan sekitarnya gitu loh. Jadi dia tuh cuma istilahnya cuma menirukan, misalnya kayak dia tuh punya kakak gitu. Dia tuh punya kakak. Nah, dia manggil orang tuanya itu misalnya ibu sama ayah. Nah, anak itu dia tuh akan menirukan gitu loh. Oh, misalnya kakak manggil orang yang lebih dewasa itu, maksudnya orang tua kandungnya itu pakainya ibu sama ayah gitu. Atau misalnya pakainya mama atau bapak kayak gitu. Jadi dia tuh cuma menirukan kayak gitu. Nah, kemudian yang telegrafis ini, kemudian yang kedua itu ada telegrafis. Nah, pada tahap ini anak sudah mulai bisa menyampaikan pesan yang diinginkannya dalam bentuk urutan bunyi yang berwujud 2 atau 3 kata. 2 atau 3 kata. Kayak tadi sih sebenarnya contohnya itu kayak mama makan, tapi itu di sini anak itu sudah mulai bisa mengucapkan kata utuh gitu loh. Kayak bukan cuma mimi atau misalnya kalau sakit kan biasanya anak-anak bayi itu atit gitu. Nah, tapi di sini tuh sakit gitu. Dia ngomongnya tuh udah jelas sakit, minum, terus juga kalau mau makan ya makan gitu. Katanya itu udah jelas. Kalau yang tadi menurut share Lekens itu kalimatnya belum jelas kan, mimi gitu misalnya. Nah, kalau di sini tuh kalimatnya katanya itu udah jelas. Misalnya minum kayak gitu. Nah, untuk telegrafis ini juga tadi sama kayak sebelumnya, kata yang diucapkan itu udah mulai 2 kata yang diucapkan gitu sama anak ini gitu. Kayak contohnya tadi mama minum gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada transformasional. Nah, pada tahap ini anak itu sudah mulai memberanikan diri untuk bertanya, kemudian menyuruh, menyanggah atau menginformasikan sesuatu. Nah, anak juga sudah mulai berani mentransformasikan idenya kepada orang lain dalam bentuk kalimat yang beragam. Berbagai kegiatan anak aktivitasnya dikomunikasikan atau diujarkan melalui kalimat-kalimat. Misalnya jika ada anak yang dirinya merasakan masih kenyang lalu dipanggil ibunya untuk makan, maka ia akan berani untuk menolak gitu atau menyanggahnya dengan menggunakan kalimat sanggahan. Misalnya ibunya manggil, kakak makan dulu gitu. Nah, tapi kan sebelumnya itu kan dia udah makan gitu. Nah, anak ini udah berani menyanggah gitu. Ibu, tadi kan aku udah makan. Gimana ya? Ibu, tadi kan aku udah makan. Jadi aku masih kenyang gitu. Kayak gitu. Kenapa disuruh makan lagi gitu. Nah, dia itu selain menyanggah juga udah mulai bisa bertanya gitu loh. Nah, kemudian ada tahap-tahap berbicara secara formal gitu. Yang pertama itu ada persiapan. Nah, dari persiapan ini yang pertama itu ada penentuan topik. Nah, kenapa sih penentuan topik ini penting? Jadi penentuan topik ini diperlukan agar kita tuh tahu kita tuh mau ngomongin apa aja gitu loh. Jadi kita nggak bingung kita mau ngomongin apa aja, kita mau membahas apa aja. Nah, topik ini juga bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama itu topik ditentukan oleh misalnya kalau kita ada di suatu acara atau diundang di suatu kegiatan, itu kan pasti ada panitianya. Nah, itu bisa topik itu ditentukan oleh panitianya. Nah, kemudian juga yang kedua itu ada topik ditentukan oleh kita sendiri, kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada penentuan tujuan. Nah, penentuan tujuan ini juga penting. Karena tadi misalnya kan salah satu tujuan berbicara itu kan ada menggambarkan. Misalnya kita udah menentukan topik nih. Oh, topiknya itu kita mau ngebahas tentang soal-soal HOTS gitu. Penerapan soal HOTS di mata pelajaran matematika di MISD misalnya seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuannya itu misalnya kita untuk menggambarkan bagaimana sih penggunaan soal-soal HOTS yang tepat untuk misalnya kelas rendah,
terus juga untuk kelas tinggi gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini ada pengumpulan referensi. Nah, pengumpulan referensi ini juga penting karena kan kita itu kalau mau berbicara itu harus ada landasannya. Kita nggak bisa asal ngomong aja gitu tanpa ada bukti, tanpa ada landasan, karena pasti kan akan dipertanyakan ini dari mana gitu sumbernya, ini bisa tahu dari mana kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat itu ada penyusunan kerangka. Nah, penyusunan kerangka ini juga penting. Jadi jadi biar pembahasan kita itu nggak kemana-mana gitu loh. Pembahasan kita apa yang ingin kita bicarakan itu nggak kemana-mana, nggak melebar kemana-mana gitu. Nah, terus penyusunan kerangka ini ya pokoknya itu biar pembahasan kita itu nggak kemana-mana. Misalnya contohnya itu kayak tadi kan topiknya soal-soal HOTS di mata pelajaran matematika di MISD gitu kan. Nah, tujuannya untuk menggambarkan bagaimana penerapannya yang baik gitu. Misalnya kerangkanya itu yang pertama itu kita mau ngejelasin apa sih HOTS itu misalnya. Terus hal-hal apa saja yang meliputi HOTS, misalnya kan ada analisis, terus juga ada apa tuh yang di tengah-tengahnya gitu. Terus yang terakhir itu ada menciptakan kayak gitu. Terus juga apa lagi ya? Pokoknya kayak biar tertata gitu loh, biar kita tuh nggak bingung mau membahas apa gitu. Nah, kemudian yang kelima itu ada berlatih. Nah, berlatih ini juga penting. Jadi kalau misalnya dengan berlatih ini juga kan kita bisa mengatur intonasi, terus juga bisa mengatur kelancaran kita ketika berbicara, sehingga nanti ketika kita berbicara di depan umum, pendengar itu dapat menyimak dengan baik seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini dibagi menjadi 3. Ada yang pertama itu ada pembukaan. Pembukaan itu ya kayak biasanya gitu ya, ada salam, ada muqaddimah gitu. Nah, kemudian yang kedua ini ada pembahasan. Pembahasan itu tadi apa yang ingin kita bicarakan. Tadi misalnya ada tentang soal-soal HOTS di MISD kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini ada penutup. Di penutup ini biasanya ada tanya jawab, terus juga ada closing statement, terus juga salam penutup kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah pemberian kritik, saran, dan masukan. Jadi dengan evaluasi ini kita bisa meningkatkan dan memperbaiki keterampilan berbicara kita. Jadi biar kedepannya itu kita menjadi lebih baik gitu, keterampilan berbicara kita menjadi lebih baik seperti itu. Kemudian materi yang terakhir ada relevansi berbicara. Nah, menurut Bayu Purbasakti, relevansi berbicara ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada aspek kebahasaan, dan yang terakhir ada aspek non-kebahasaan. Nah, di aspek kebahasaan ini yang pertama itu ada pelafalan. Jadi pelafalan yang dimaksud ini kayak misalnya kan huruf A, misalnya itu dibaca A, atau misalnya uang itu dibacanya kayak gimana sih, uang gitu. Jadi pelafalan yang benarnya itu kayak gimana. Terus misalnya huruf O itu mulutnya itu harus misalnya huruf O gitu harus dilingkarkan gitu mulutnya, atau misalnya huruf U gitu. Terus mulutnya itu harus dimonyongkan seperti itu contohnya. Nah, kemudian ada intonasi. Nah, intonasi ini kayak misalnya kita lagi berbicara, misalnya kalau intonasinya cepat atau lambat. Terus juga misalnya kalau misalnya lagi bercerita kan biasanya ada yang tentang misalnya tentang ekspresinya yang benar itu. Misalnya kalau intonasinya harus misalnya lagi marah atau lagi bertanya, itu intonasi yang tepat gitu gimana untuk cerita yang misalnya dialognya yang lagi nanya gitu. Nah, terus juga ada yang ketiga itu ada pilihan kata. Nah, pilihan kata ini juga penting banget dilakukan, misalnya kayak di acara formal, di kegiatan formal gitu kan. Misalnya penggunaan yang baik itu lebih baik menggunakan uang atau duit gitu. Kan kalau bahasa sehari-hari itu kan biasanya menggunakannya duit gitu. Nah, tapi misalnya kalau untuk kegiatan yang formal misalnya pakai kata uang seperti itu. Kemudian yang keempat ada struktur kata dan kalimat. Nah, struktur kata ini misalnya kayak ada SPOK-nya kayak gitu. Terus juga penggunaan tanda titik dan sebagainya seperti itu.
Nah, yang kelima itu ada sistematika pembicaraan. Nah, sistematika pembicaraan ini juga penting karena biar kita itu tetap berada pada jalurnya gitu loh. Misalnya topik tadi soal-soal HOTS gitu. Nah, kita tuh biar enggak pembahasannya itu enggak melebar kemana-mana, makanya harus sistematis gitu. Nah, terus juga isi pembicaraannya. Kemudian ada cara memulai dan mengakhiri pembicaraan. Kemudian yang terakhir itu ada penampilan. Nah, kemudian ada aspek non kebahasaannya itu yang pertama itu sikapnya itu harus tenang. Jadi ketika berbicara itu kita harus tenang supaya yang mendengarkan, yang menyimak itu juga bisa memahami dengan baik gitu. Nah, kemudian yang kedua ada pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Jadi kalau misalnya kita lagi berbicara, kita tuh harus memfokuskan diri kita pada lawan bicara gitu loh. Terus juga yang ketiga itu ada kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat itu ada gerak-gerik dan mimik yang tepat tadi ya. Kalau misalnya ada lagi bercerita, misalnya lagi marah, itu mimiknya kayak gimana, terus gerak-geriknya juga kayak gimana, seperti itu. Kemudian yang kelima ada kenyaringan suara. Jadi kalau misalnya memang diharuskan suaranya harus kencang, itu harus kencang gitu. Nah, kemudian yang keenam itu ada kelancaran berbicara. Kemudian yang ketujuh itu ada relevansi atau penalaran. Jadi relevan nggak sih apa yang kita bicarakan? Misalnya tadi kan pengertian HOTS sama hal-hal yang meliputi HOTS itu relevan nggak sih? Terus juga relevan nggak sih sama topik yang udah kita tentuin kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada penguasaan topik. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Rika Amalia. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagi yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Kita lanjut ke kelompok 5. Siapa yang mau share screen? Agisti yang mau share screen ya, Rika. Silahkan kelompok 5. Udah kelihatan belum PPT-nya? Sudah, Teh. Kecil suaranya. Sekarang? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dindin Ridwanuddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa dan teman-teman dari kelas 5 DPGMI yang saya cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa secara virtual dalam pelaksanaan kuliah di siang hari ini. Salawat serta salam juga lupa kita cerahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya terima kasih kepada Rika Amalia selaku PJ yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materinya pada hari ini. Adapun kami dari kelompok 5 yang terdiri atas saya Nadia Pramesti Putri dengan NIM 1119183000105 dan Khairun Nisa Agisti dengan NIM 1119183000136 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul hubungan keterampilan berbicara dengan keterampilan lainnya. Adapun materi kami terdiri atas 3 indikator. Yang pertama, hubungan keterampilan berbicara dengan menyimak. Yang kedua, hubungan keterampilan berbicara dengan membaca. Dan yang ketiga, hubungan keterampilan berbicara dengan menulis. Untuk indikator yang pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Nah, indikator yang pertama, hubungan keterampilan berbicara dengan keterampilan menyimak. Tadi sudah sempat disinggung oleh kelompok sebelumnya. Nah, sebelum kita mengetahui nih hubungannya, kita review lagi. Apa sih yang dimaksud keterampilan menyimak, apa yang dimaksud dengan keterampilan berbicara. Nah, sebelumnya kan sudah dibahas, kalau menyimak itu sama dengan mendengarkan, tetapi berbeda dengan mendengar. Karena ketika kita melakukan kegiatan menyimak atau mendengar, dan dengan fokus yang penuh, sehingga kita bisa menyerap informasi dari si pembicara dengan baik. Sedangkan mendengar itu biasanya dilakukan secara tidak sengaja dan tidak fokus, sehingga informasi yang kita terima dari si pembicara itu tidak ada. Oke. Jadi, keterampilan menyimak itu bisa kita artikan sebagai kemampuan seorang individu untuk mengidentifikasi, memahami, dan menafsirkan makna sehingga dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh si pembicara dengan baik. Sedangkan keterampilan berbicara tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Keterampilan berbicara ini dapat kita artikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengucapkan bunyi, artikulasi, atau kata untuk mengekspresikan pikiran, ide, dan perasaan. Nah, keterampilan berbicara dan menyimak ini termasuk ke dalam bahasa lisan. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa lisan? Bahasa lisan itu merupakan komunikasi yang menggunakan organ mulut. Nah, kan kalau berbicara pakai mulut. Terus menyimak itu kan memang menggunakan telinga, tetapi sumber komunikasinya itu kan juga berasal dari mulut. Sehingga menyimak itu juga termasuk ke dalam bahasa lisan. Nah, di sini ada tabel. Ada tabel menyimak, ada kolom menyimak, sifat, dan berbicara. Yang pertama, menyimak itu dilakukan secara tatap muka atau langsung. Kemudian berbicara itu dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, contoh kegiatan berbicara dan menyimak secara langsung itu, misalnya seperti saat kita berkomunikasi dengan teman, terus kita melakukannya sambil bertemu face to face. Artinya kelihatan nih orangnya gitu loh, nggak cuma suaranya gitu. Atau bisa juga ketika kita sedang berbelanja di pasar, kan terjadi interaksi atau komunikasi antara si penjual dan pembeli. Nah, komunikasi yang terjadi di antara dua orang ini tadi, itu ada komunikasi interaktif namanya, di mana terjadi komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah di sini berarti akan ada respon atau feedback dari si penyimak setelah menyerap informasi yang disampaikan oleh si pembicara. Contohnya tadi ketika penjual menyampaikan harga barang yang dia jual, terus manfaat dari barang yang dia jual gitu. Terus kemudian si penyimak kan udah dapet nih informasinya, nanti dia memberikan feedback atau respon. Atau juga contohnya seperti saat guru menjelaskan materi kepada peserta didiknya, terus nanti peserta didiknya memberikan respon ketika diberikan pertanyaan oleh si guru. Nah, untuk contoh kegiatan berbicara dan menyimak secara tidak langsung, itu biasanya kita lakukan ketika berkomunikasi melalui telepon. Tapi yang hanya via suara, artinya kita tidak melihat orangnya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, berbicara itu merupakan kegiatan produktif. Artinya, dalam berbicara, kita itu mengeluarkan atau memproduksi sebuah bahasa yang nantinya menjadi kalimat untuk menggambarkan pikiran, ide, dan perasaan yang sedang kita rasakan. Sedangkan menyimak itu merupakan kegiatan reseptif, artinya kita hanya menerima atau menyerap bahasa yang di dalamnya itu terdapat informasi dari si pembicara. Kemudian berbicara itu merupakan kegiatan ekspresif, sama kayak yang tadi sudah dijelaskan di kelompok sebelumnya, di mana ada aspek non-kebahasaan kan, itu terkait dengan mimik,
di mana mimik ini terkait dengan bahasa tubuh ketika kita menggambarkan maksud, gagasan, dan perasaan kita gitu melalui sebuah kegiatan berbicara. Sedangkan menyimak di sini termasuk dalam kegiatan apresiatif, artinya dia hanya memberikan penilaian terhadap si pembicara seperti itu. Lalu menyimak itu termasuk kegiatan fungsional. Next. Nah, di sini ada hubungan antara keterampilan berbicara dengan keterampilan menyimak menurut Parigan. Yang pertama, hubungan ini dapat kita lihat dari ujaran atau speech. Nah, tadi kan udah sempat disinggung, di mana ujaran itu biasanya kita pelajari melalui kegiatan menyimak dalam kehidupan sehari-hari atau kegiatan imitasi atau meniru. Karena biasanya anak-anak nih yang masih usia rendah itu masih dalam tahap imitasi, sehingga apa yang mereka serap, apa yang mereka terima di kehidupan sekitarnya, mereka akan langsung menirunya tanpa tahu apakah ujaran itu baik atau tidak. Nah, ujaran yang digunakan oleh seorang pembicara juga menggambarkan pemakaian bahasa dalam lingkungannya sehari-hari. Yang kedua, ada perangsang atau stimulus. Nah, stimulus ini juga memberikan hubungan antara keterampilan berbicara dengan keterampilan menyimak. Stimulus yang diberikan ini berupa kosakata atau ujaran-ujaran yang tadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana orang dewasa itu seharusnya bisa memberikan stimulus yang baik kepada anak-anak di mana tahapannya itu masih tahapan imitasi. Nah, stimulus berupa kosakata ini bisa membantu para penyimak untuk meningkatkan keterampilan berbicaranya dalam menyampaikan gagasan serta perasaan mereka di kehidupan sehari-hari. Poin yang ketiga yaitu kemampuan untuk fokus. Nah, hal ini bisa dilihat ketika kita melaksanakan pembelajaran. Di mana di saat kita belajar, terus kita kurang fokus nih. Pasti kan kita tidak akan bisa menyimak dengan baik ya. Secara tidak sengaja kita hanya melakukan kegiatan mendengar. Kan? Karena kita hanya melakukan kegiatan mendengar, maka informasi yang kita dapatkan itu tidak diterima dengan baik, sehingga keterampilan berbicara kita pun tidak meningkat. Ya. Nah, jadi seseorang itu harus memiliki tingkat kefokusan yang baik agar keterampilan menyimaknya itu dapat dikembangkan dengan baik, sehingga dalam fokus ini setelah kita menyimak, kita bisa meningkatkan nih keterampilan berbicara kita dengan baik. Nah, poin yang keempat yaitu penggunaan alat peraga. Penggunaan alat peraga ini biasanya digunakan oleh guru di kelas rendah, di mana hal ini biasanya digunakan untuk menarik perhatian peserta didik dalam kegiatan menyimak, sehingga nantinya informasi yang akan mereka dapatkan itu lebih banyak karena adanya alat peraga. Mereka juga bisa menjadi lebih fokus, yang mana nantinya keterampilan berbicara mereka pun akan meningkat. Next. Yang selanjutnya ada model dan strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan hubungan keterampilan berbicara dengan menyimak. Yang pertama, kita bisa menggunakan strategi clarification process atau pemberian waktu jeda. Di dalam strategi ini, pertama-tama guru akan melakukan model pembelajaran konvensional atau yang biasa kita kenal dengan kegiatan ceramah. Nah, pada saat guru memberikan ceramah, peserta didik itu kan dituntut untuk menyimak dan mencatat informasi-informasi yang penting ketika guru menyampaikan materi. Kemudian,
si guru akan memberikan waktu jeda nih. Waktu jeda ini digunakan oleh peserta didik untuk mengkonstruksi informasi apa yang tadi sudah mereka serap. Atau mereka juga bisa melakukan sharing dengan teman sebangkunya, bertukar informasi terkait dengan apa saja sih yang mereka serap, seperti itu. Nah, setelah guru memberikan waktu jeda, guru akan melakukan evaluasi untuk melihat bagaimana peningkatan keterampilan berbicara dan keterampilan menyimak si anak tadi dengan cara memberikan sebuah pertanyaan secara umum. Secara umum di sini maksudnya tidak ditujukan untuk satu orang. Artinya, guru ingin semua peserta didiknya terlibat secara aktif dalam menjawab pertanyaan tersebut. Nah, dari pertanyaan yang dilontarkan ini, guru akan tahu nih cepat tanggap respon dari si peserta didik. Nah, cepat tanggap respon yang diberikan oleh peserta didik ini juga dapat memberikan bagaimana peningkatan dia dalam keterampilan berbicaranya dan peningkatannya dalam keterampilan menyimak. Atau kita bisa juga menggunakan model pembelajaran dialogic reading dengan menerapkan konsep PER atau Cramp, Evaluate, Expand, dan Repeat. Nah, berbeda kalau tadi kan di strategi clarification process, guru yang memulai pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional. Sedangkan model pembelajaran dialogic reading itu dimulai dengan cara peserta didik yang menjadi pembicara secara utuh. Artinya guru itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjadi seorang pembicara. Contohnya misalnya, kita hari ini mau belajar tentang cerpen atau dongeng. Nah, bukan gurunya yang menjelaskan, tetapi peserta didiknya nih. Cara menjelaskannya itu bukan kayak, ayo teman-teman, cerpen itu seperti ini, bukan. Tapi si peserta didik ini kita suruh untuk membaca satu buah cerpen atau dongeng di depan kelas. Kemudian teman-teman yang lain itu akan menyimak cerpen atau dongeng yang dibacakan oleh si peserta didik tersebut. Kemudian, guru akan menerapkan konsep yang pertama, yaitu konsep prompt, di mana guru akan memberikan inisiasi berupa pertanyaan kepada peserta didik tadi yang menjadi seorang pembicara. Biasanya pertanyaannya itu terkait dengan pesan yang disampaikan oleh cerpen atau dongeng yang sudah dibacakan. Kemudian, guru akan menerapkan konsep evaluasi. Konsep evaluasi ini dilihat melalui cara peserta didik menjawab apakah sesuai dengan yang sudah dibacakan, apakah sesuai dengan isinya, seperti itu. Kemudian, guru akan menerapkan konsep expand. Di konsep expand ini, guru akan memperhatikan perkembangan-perkembangan kata yang dia gunakan ketika menjawab pertanyaan tadi. Sehingga guru akan tahu nih, oh ternyata terdapat nih perkembangan kosakata dari si anak tersebut setelah melakukan keterampilan berbicara, juga menyimak apa yang dia bacakan gitu. Kemudian guru akan menerapkan konsep repeat. Konsep repeat di sini guru memberikan pertanyaan yang sama kepada anak yang sama. Artinya guru akan menanya kepada peserta didik itu lagi. Gunanya untuk mengetahui dalam menjawab itu si anak menggunakan kata yang sama atau terjadi peningkatan gitu. Kalau misalnya terjadi peningkatan berarti ada nih peningkatan keterampilan berbicara dengan keterampilan menyimaknya. Next. Yang untuk indikator yang kedua yaitu hubungan keterampilan berbicara dengan keterampilan membaca. Nah, tadi kan kalau berbicara sudah dijelaskan. Terus kita juga pernah belajar nih tentang membaca. Membaca itu apa sih? Gitu kan. Membaca itu merupakan kegiatan untuk mendapatkan sebuah informasi melalui tulisan seseorang. Artinya, keterampilan membaca itu dapat kita maknai sebagai kemampuan seseorang dalam menemukan sebuah informasi melalui sebuah tulisan. Nah, hubungan dari keterampilan berbicara dengan keterampilan membaca itu seperti apa gitu kan? Ini dapat kita lihat dari beberapa contoh yang ada di buku. Yang pertama, keterampilan membaca itu dapat kita maknai sebagai kemampuan seseorang dalam menemukan sebuah informasi melalui sebuah tulisan. Nah, hubungan dari keterampilan berbicara dengan keterampilan membaca itu seperti apa gitu kan? Ini dapat kita lihat
dari poin-poin di bawah ini. Di sini kan berbicara mempunyai 1 poin. Poinnya itu menjadi dasar dalam pembelajaran membaca. Kemudian membaca memiliki 4 poin. Yang pertama, menambah wawasan luas. Yang kedua, menambah kosakata baru. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan sistematis. Serta poin yang keempat, meningkatkan bahasa lisan. Nah, dari poin-poin ini kita dapat mengetahui nih hubungan di antara keterampilan berbicara dan keterampilan membaca. Hubungan yang pertama yaitu orang yang gemar membaca kan pasti punya wawasan yang luas nih. Terus dia juga punya kosakata yang lebih banyak kan, kosakata baru gitu. Artinya kosakatanya dia tuh nggak cuman itu aja gitu. Nah, dengan kegiatan dia yang gemar membaca ini, dia bisa meningkatkan nih keterampilan berbicaranya agar lebih terstruktur, terus menggunakan ejaan yang benar, dan juga mudah dipahami. Kemudian, melalui kegiatan membaca, kan tadi menumbuhkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan sistematis. Nah, kemampuan yang ditumbuhkan dari kegiatan membaca ini juga bisa meningkatkan keterampilan berbicara kita, agar apa yang kita sampaikan itu dapat diterima secara logis, karena oh ini ada sumbernya gitu. Kita nggak cuma berbicara secara asal-asal begitu. Kemudian membaca itu juga dapat meningkatkan bahasa lisan. Biasanya ini itu digunakan pada anak-anak kelas tinggi karena mereka sudah bisa berbicara dengan baik. Kemudian mereka akan membaca kan. Dengan membaca mereka akan lebih mengetahui nih ejaan yang benar itu sehingga dapat meningkatkan bahasa lisan. Sedangkan untuk anak di kelas rendah biasanya berbicara yang mempengaruhi keterampilan membaca. Karena berbicara itu tadi kan ada ujaran-ujaran ya dalam kehidupan sehari-hari yang menandakan penggunaan bahasa dari lingkungannya. Nah, ujaran yang mereka dapatkan ini bisa menjadi dasar dalam pembelajaran membaca bagi anak kelas rendah. Next. Selanjutnya ada poin penting untuk keberhasilan mengembangkan hubungan keterampilan berbicara dengan keterampilan membaca. Yang pertama, dilihat dari segi penyampaiannya. Dalam segi penyampaiannya, keterampilan berbicara itu berbeda dengan keterampilan membaca. Kalau keterampilan membaca, berarti kita membaca sebuah teks. Sedangkan berbicara, kita tidak lagi membaca atau memegang sebuah teks. Kita berbicara dengan apa di pikiran kita dan apa yang sedang kita rasakan. Sehingga dalam penyampaiannya pun perlu ekspresif, artinya perlu mimik dan bahasa tubuh yang tepat. Sedangkan dalam keterampilan membaca, penyampaiannya itu harus sesuai dengan ejaan-ejaan yang ditemukan. Misalnya kalau kita temukan tanda koma, berarti kita harus berhenti sejenak. Kalau kita temukan tanda titik, berarti kita harus berhenti, seperti itu. Untuk poin yang kedua, yaitu anak yang buta huruf akan mengganggu pelajaran membaca anak lainnya. Nah, kalau ada, misalnya di dalam kelas nih, ada satu anak gitu, yang dia nih dia belum kenal huruf gitu, pasti kan dia akan sulit nih mengembangkan keterampilan berbicara dan keterampilan membacanya, karena dia sendiri pun nggak tahu huruf A itu seperti apa, B itu seperti apa. Nah, dia cuma tahu ujaran-ujaran yang ada di lingkungannya, sehingga bisa jadi kosakata yang dia terima itu stagnan. Artinya hanya itu-itu saja, tidak ada perkembangan yang baru. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran nih, kita sebagai orang yang lebih dewasa, baik orang tuanya maupun gurunya, harus memperhatikan anak tersebut. Anak ini udah kenal huruf atau belum, gitu kan. Kalau belum huruf, kita ajarin secara, misalnya kalau di kelas itu cuma ada satu anak yang belum bisa, berarti kita ajarkan secara individual. Agar mereka yang buta huruf ini bisa juga
mengembangkan keterampilan berbicara dan keterampilan membacanya. Lalu poin yang ketiga yaitu menyesuaikan perkembangan dan pertumbuhan usia anak karena membaca akan memberikan kesadaran linguistik. Nah, poin yang keempat yaitu perlu pengajaran langsung terhadap kata-kata khusus. Untuk poin yang keempat ini contohnya seperti misalnya anak-anak kelas rendah menemukan kosakata baru nih berupa hama. Nah, mereka nggak tahu kan ujaran terkait dengan hama itu di dalam lingkungan sehari-hari itu seperti apa gitu. Hama itu artinya apa? Nah, dalam kegiatan pembelajaran, guru itu kan untuk anak kelas rendah harus mendampingi. Sehingga ketika menemukan kosakata yang baru, guru itu harus bisa menjelaskan, oh hama itu hewan atau tumbuhan yang mengganggu gitu misalnya seperti itu. Jadi kosakata yang baru itu harus dijelaskan dulu oleh si guru agar dapat diserap oleh si peserta didik dan nantinya dapat digunakan dalam kegiatan berbicara. Next. Untuk indikator yang ketiga akan dijelaskan oleh Khairunisa Agisti. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Sebelumnya saya izin off kamera karena lagi kurang enak badan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan hubungan keterampilan berbicara dengan menulis. Sebagaimana yang telah dijelaskan, tadi kan udah disinggung juga ya pengertian dari berbicara. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit saja. Kegiatan berbicara ini merupakan kegiatan secara langsung yang mana untuk menyampaikan ide, gagasan, atau pikiran kita yang mana bersifat lisan, karena kegiatan berbicara ini menggunakan bahasa lisan yang memanfaatkan faktor-faktor dari linguistik. Nah, dengan berbicara ini kita dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik di dalam kehidupan sosial kita. Karena kegiatan berbicara ini merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang mana harus kita pelajari, yaitu dipelajari bisa melalui berbagai pelatihan maupun dari pengalaman juga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan menulis. Nah, kegiatan menulis ini merupakan kegiatan yang bersifat kompleks karena kegiatan menulis ini melibatkan cara berpikir seseorang untuk menyampaikan ide, pikiran, maupun gagasan yang mana secara tidak langsung, yaitu dalam bentuk tulisan. Nah, dalam kegiatan menulis ini, kita harus memperhatikan unsur-unsur kebahasaan dan teknik penulisannya yang baik dan benar, yaitu kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang efektif dan juga kalimat yang jelas, karena biar supaya mudah juga dipahami oleh pembacanya. Nah, di sini ada hubungan berbicara dengan menulis, yaitu ekspresif dan produktif. Nah, kedua keterampilan ini sifatnya itu ekspresif dan produktif. Karena kedua keterampilan tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi. Nah, dalam menyampaikan informasi, ini penulis dan pembicara memiliki peran yang sangat penting. Selanjutnya hubungannya itu hasil membaca atau berbicara. Nih maksudnya di sini karena biasanya penulis itu mendapatkan informasi yang ia sampaikan itu dalam bentuk tulisan didapat dari hasil berbicara seseorang maupun dari hasil ia membaca. Nah, begitupun juga seorang pembicara. Biasanya seorang pembicara itu mengambil informasi yang ingin disampaikan dari hasil tulisannya maupun dari tulisan orang lain. Jadi kedua keterampilan itu dihasilkan dari hasil membaca maupun hasil dari berbicara. Gitu. Selanjutnya ada pengelolaan gagasan. Nah, kegiatan berbicara dan kegiatan menulis ini kan
merupakan kegiatan yang membutuhkan pengelolaan gagasan untuk menyampaikan informasi yang jelas. Tapi pengelolaan gagasan ini bisa lebih mudah dalam berbentuk tulisan karena informasinya itu dapat disusun terlebih dahulu yang mana untuk memudahkan orang lain membacanya. Selanjutnya ada kesiapan untuk menulis. Nah, maksudnya di sini bahwasannya kegiatan berbicara ini merupakan kesiapan peserta didik untuk menulis. Karena biasanya untuk menyampaikan informasi-informasi itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain, maka harus dipelajari terlebih dahulu. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwasannya keterampilan berbicara dan menulis ini saling berhubungan satu sama lain karena kedua keterampilan ini harus menggunakan kaidah kebahasaan. Nah, contohnya seperti kegiatan berpidato. Ketika seseorang ingin melakukan kegiatan berpidato, maka ia persiapannya itu kan biasanya dia menyusun teks pidatonya terlebih dahulu kan. Nah, teks pidato itu dijadikan sebagai acuan informasi yang ingin ia sampaikan. Tuh. Selanjutnya ada penilaian pembelajaran keterampilan berbicara dan menulis. Di sini saya akan menjelaskan penilaian pembelajaran keterampilan berbicara terlebih dahulu. Nah, untuk penilaian ini hendaknya harus diberikan bersifat fungsional. Maksudnya fungsional yaitu memungkinkan peserta didik untuk menyampaikan gagasan atau pendapatnya secara verbal. Adapun bentuk tugas untuk menilai keterampilan berbicara yaitu seperti berbicara berdasarkan gambar. Nah, berbicara berdasarkan gambar ini sangat efektif diterapkan untuk proses pembelajaran di MI atau SD. Jadi guru bisa menyediakan beberapa gambar, lalu meminta siswa untuk bercerita sesuai dengan gambar yang telah disediakan oleh guru. Nah, kegiatan ini bisa memancing daya imajinasi dan kreativitas siswa. Itu. Terus yang kedua ada berbicara berdasarkan gambar dan suara. Nah, gambar dan suara ini bisa berupa video atau film. Jadi guru bisa menampilkan suatu video, lalu meminta siswa untuk menonton dan mengamati video yang ditampilkan sama gurunya. Nah, selanjutnya guru meminta siswa untuk menyampaikan apa yang dibahas pada video tersebut. Nah, dengan kegiatan ini jadi bisa untuk menilai keterampilan berbicara siswa. Selanjutnya ada kegiatan bercerita. Jadi penilaian ini dapat dilakukan dengan cara guru meminta siswa untuk bercerita mengenai hasil dari apa yang udah dia baca ataupun dari pengalamannya. Terus ada kegiatan berdiskusi, berdebat, berdialog dalam situasi formal. Nah, ketiga kegiatan ini juga bisa digunakan, juga sangat efektif diterapkan di proses pembelajaran anak usia MISD. Nah, karena ketiga kegiatan ini bertujuan untuk melatih keterampilan berbicara siswa, karena siswa dilatih untuk mengungkapkan gagasannya maupun untuk menanggapi gagasan lawan bicaranya. Selanjutnya ada kegiatan berpidato. Nah, kegiatan berpidato ini juga sangat efektif diterapkan di sekolah di SD atau di MI. Karena kegiatan berpidato ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam mengungkapkan gagasan dengan menggunakan bahasa yang tepat. Tuh. Selanjutnya ada penilaian pembelajaran keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini menekankan pada unsur kebahasaan dan gagasan yang dituangkan
dalam tulisan. Jadi peserta didik ini diarahkan untuk praktek menulis bermakna. Jadi apa yang peserta didik tulis itu harus sesuai dengan apa yang ia dapatkan di lingkungan sekitarnya. Terdapat beberapa bentuk tugas untuk menilai keterampilan menulis siswa, yaitu yang pertama ada menulis dengan memilih jawaban. Nah, kegiatan ini dilakukan guru untuk mengetes kemampuan menulis siswa. Jadi, guru meminta siswa untuk menuliskan pendapatnya dengan mempertimbangkan unsur bahasa, yaitu menyusun gagasan secara tepat dengan menggunakan kalimat-kalimat yang jelas. Lalu poin kedua, menulis dengan membuat karya tulis. Nah, jadi di sini guru meminta siswa untuk menuliskan karya tulis yang bermakna buat dirinya gitu. Jadi siswa juga harus terampil dalam memilih bentuk-bentuk kebahasaan yang tepat dan menyeleksi berbagai informasi-informasi yang dia dapatkan dari berbagai sumber untuk dimasukkan ke dalam karya tulisnya. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Khairun Sagisti yang telah memaparkan materinya. Sekian presentasi dari kelompok 5 untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Rika Amalia. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 dan 5 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 4 dan 5, silakan di copy pertanyaan dari temannya, lalu minggu depan dipresentasikan jawabannya. Mungkin kita cukupkan saja perkuliahan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam diskusi ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.